Halo Skor, balik lagi di Cross Culture. Sekarang kita lagi ada di edisi spesial karena kita kedatangan Mas Sadat dari Expo. Halo Mas Sadat. Siap. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik. Pertama, saya mau ngucapin selamat nih buat Mas Sadat dan tim Expo karena sekarang jersey baru timnas sudah keluar nih. Mungkin selain perasaan lega, ada perasaan apa nggak gitu yang lain? Mungkin perasaan yang harus dijaga nggak boleh cepet puas ya. Kalau secara lega udah pasti, karena emang dari awal kita juga nggak expect seantusias ini terhadap respon publik ya, maksudnya positif gitu. Berkaca dari pengalaman yang lalu, mungkin mental seperti ini harus tetap terus dipertahankan supaya ada improvement di produk-produk Aerosport selanjutnya. Oke, tadi ngomongin respon yang lumayan overwhelmingly positif lah ya dari publik. Mungkin Mas Sadat ada insight mungkin kalau feedback dari mungkin pemain atau tim pelatih atau mungkin teman-teman dari komunitas jersey atau kolektor itu apa gitu? Mereka kebanyakan ngomong apa? Iya, mereka satu mengucapkan sama selamat gitu ketika launching. Ramai yang WhatsApp saya juga, message saya di Instagram, di sosial media. Tapi untuk pemain karena kita langsung ketemu dan kita revealing satu-satu kan, itu benar-benar respon mereka sangat antusias lah, sangat ya dengerin juga nggak percaya gitu kan, maksudnya kayak wah gue ini kalau nyanyi Indonesia Raya kata Sedu Walls ini udah ngebayangin gitu, kayak benar-benar antusias dan pada saat mereka ngelihat juga kita mendampingi untuk menjelaskan sedikit terkait filosofi dan details yang ada gitu. Jadi buat mereka itu satu hal yang lebih berbeda dibanding sebelumnya karena ada narasi yang kita taruh di jersey sehingga harapannya ya jersey ini bisa membawa mereka berjuang atas nama Indonesia dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau dari teman-teman kolektor atau komunitas jersey udah ada yang ngasih feedback juga belum? Ketemu langsung sih belum ya, cuman by WhatsApp paling Instagram paling komunikasi hanya seperti itu dan ya mereka antusias jersey ini bisa dipakai timnas nanti ketika melawan Australia dan Bahrain. Ya. Terus kalau boleh tahu ini buat jersey yang baru siapa nih tim di belakangnya? Mungkin apa desainernya atau mungkin ada kerjasama dengan creative agency mana? Yang pasti rakyat Indonesia. Oke. Itu aja sih. Oke. Jadi nggak ini kolektif lah. Kan ada input dari netizen, dari publik terhadap pada saat polling kan. Jadi emang saya berkaca dari yang lalu-lalu kita nggak mau nyebut siapa the man behind karena every single jersey ini tuh bahkan sampai penjahit pun ada kontribusinya. Untuk jadi jersey seperti ini kan nggak hanya desain kan, tapi ada banyak elemen-elemen atau variabel-variabel yang mesti kita hargai juga. Jadi terlalu besar kalau hanya 1-2 orang. Bahkan saya pun nggak bisa ngeklaim gitu, ini karya saya. Saya pun ngerasa nih di awal-awal launching bisa bagus nggak ya, diterima nggak ya gitu. Itu kan hal yang bikin jersey ini mungkin bisa seperti sekarang karena kita terus improve. Kita ngerasa kemarin banyak kurang ya harus kita benahi. Dan siapa karya ini? Ya ini karya rakyat Indonesia, ini karya tim sample room, tim R&D, tim desain grafis, tim desainer, tim pola gitu. Jadi ini karya, saya nggak bisa bilang ini karya satu orang, karya ada banyak lah. Tapi emang kita berkolaborasi sama beberapa agensi untuk menciptakan jersey seperti ini. Cuman saya nggak boleh spill. Saya mau minta mereka juga nantilah. Sekarang saya nggak mau. Ada waktunya lah ya. Tapi untuk pola dan lain-lain itu kan udah ranahnya kita. Untuk menghasilkan jersey seperti ini kan nggak cuma mock up, nggak cuma mock up di grafis kan. Itu kan ada ditranslate dalam bentuk produk seperti apa. Itu berkali-kali revisi sih untuk menjadikan jersey ini seperti ini. Ini kebetulan nih Pak, saya mau nanya kan berkaca dengan pengalaman kemarin yang versi sebelumnya kan banyak feedback dari berbagai pihak. Mungkin gimana buat yang kali ini, mungkin apa pelajaran yang bisa diambil dari Expo buat biar desain yang ini makin oke gitu? Ya mungkin partisipasi publik itu hal yang kita ambil saat ini dengan polling meyakinkan kita kalau ini mayoritas memilih kerah. Tapi nggak mungkin home dan away kita pakai kerah dua-duanya. So kita desain
yang mana ya pilihan kedua, ketiga terbanyak. Oke. Nah, di situ kita ibarat kata kemarin tuh masakannya masih di dapur, ada bawang putih, bawang merah, sayuran, tapi kan mau dijadiin apa nih? Nasi goreng apa mie goreng gitu kan? Nah, atau nasi goreng apa nasi gila gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu yang yakinin kita, ibarat kata kalau kemarin pollingnya nggak kita adain, kita nggak yakin juga yang mana sih yang publik mau gitu. Walaupun kan kita nggak nampilin langsung bentuk jersey kan. Betul. Karena ya nggak seru juga kali ya tiba-tiba pilih desain jersey-nya. Ntar tiba-tiba ada yang ngeklaim lah, ada ini lah. Jadi kita nggak mau plek-plekan dikasih lihat jersey pilihannya, tapi elemennya supaya apa? Supaya kan kadang-kadang di lapangan tuh ada perubahan-perubahan kan gitu. Jadi sama halnya kayak jersey ini banyak perubahan yang kita ambil, logo kita ubah, Garuda kita ubah, ada tambahan visual secara grafis di jersey-nya gitu, ada filosofinya, ada narasinya yang mungkin sebelumnya ya improvementnya kita di situ lah, narasinya kita tambahkan. Oke, mungkin kalau boleh singkat aja, apa sih filosofi yang ingin ditonjolkan dari desain yang baru ini? Indonesia Pustaka itu filosofi yang kita angkat. Pustaka itu kan artinya warisan, heritage, dan banyak pemain diaspora kita yang kembali juga ke sini bermain untuk Garuda. Ada Garuda di Pusaka Indonesia gitu, di warisan Indonesia, sehingga tercipta logo Garuda ini kan datang dari relief-relief terdahulu gitu. Kalau dilihat kemarin juga di komunitas di KJTI juga share mengenai asal-usul Garuda gitu. Kalau sempat lihat, jadi kan itu hal yang mungkin saya rasa pengen kita taruh di jersey kali ini. Ada juga elemen flora yang dimana kita angkat bunga Edelweiss buat jersey kali ini melambangkan keabadian, dipadukan dalam satu visual sehingga ya kelihatannya kayak batik gitu kan, kayak ini, tapi ya ini sebenarnya perpaduan lah antara Garuda dan flora Indonesia sehingga ya jersey-nya bisa tampil seperti sekarang. Oke, kalau untuk style apakah ada rujukan misalnya jersey timnas Indonesia tahun berapa atau apa? Enggak sih. Enggak ya? Pure ini benar-benar kita create lah, karena berkaca pengalaman tahun sebelumnya. Wah, ini terlalu banyak remake itu juga nanti bikin kesannya terlalu mengada-ada lah atau kayak gimana lah. Jadi lebih baik ya kalau mungkin dikait-kaitan ya pasti ada lah, namanya baju, namanya ini kan pasti ada yang mirip-mirip kan. Tapi elemen-elemen, cuman yang kali ini saya bilang ke tim, gua mau yang baru. Nah, pas pula ada polling gitu, dan itu ide dari PSSI juga yang kita lihat cukup baik sehingga kita bisa validate mana jersey yang dirasa sesuai sama keinginan publik. Oke, boleh nggak ya kalau kita breakdown nih misalnya dari jersey Expo yang sebelumnya sama yang sekarang tuh elemen apa aja ya yang beda? Visualnya kan, visualnya bisa kelihatan kalau ini ada motif sublimasinya di atas. Kainnya beda juga berarti? Kainnya untuk yang replika ya ada tambahan wicking-nya, cuman secara tekstur ya lebih tone down ya. Maksudnya kalau layer issue kan lebih lebih kelihatan menyala gitu ya, lebih kelihatan nonjol. Kalau ini lebih ada jaketnya, cuman dia nggak inilah. Handle-nya nggak terlalu kelihatan lah gitu. Tapi ini jaket juga. Oke. Terus badge Garudanya juga berubah kan? Ya, badge Garuda ini kan lebih ada di belakangnya itu lebih ada 3D gitu. Iya, 3D-nya. Kalau sana ada juga tapi white on white gitu, nggak kelihatan. Iya. Terus di tulisan Expo-nya juga di sini lebih ada teksturnya gitu. Sama bagian bawah Indonesia autentik ya, bedanya di situ. Itu logo Expo-nya juga berubah berarti kan? Ya. Itu apa pertimbangannya? Kalau logo dari bulan Mei apa Juni udah ada ide untuk kita ubah. Jadi emang saya tuh ngerombak tim besar-besaran di bulan Mei kalau nggak salah, itu sebelum pertandingan lawan Irak. Itu kita benar-benar kita desain. Tadi kan launching bulan September kan, mau rencananya. Harusnya ya. Ya syukur nggak jadi, karena kerjaan nggak keluar ini. Iya. Karena hasilnya kita pasti akan buru-buru kan. Mendingan bagus tapi mendingan nunggu ya. Bertahap, walaupun berbulan-bulan kita ngerasain respon publik tuh meminta kan mana nih. Tapi ya
buat saya daripada kita keluar lagi tapi hasilnya nggak maksimal, kita mengambil jalan untuk menunggu dan ya, alhamdulillah hasilnya seperti sekarang. Oke. Ini kayaknya yang kali ini yang jersey yang baru ini kayaknya dari pertama kali langsung udah ada diumumkan long sleeve, ada versi anak-anak gitu. Yes. Apakah ini demand-nya memang banyak untuk variasi ini? Ya, karena kan anak-anak banyak yang pakai barang-barang nggak original dari kita kan. Karena kita belum sediakan. Oke. Yang long sleeve mungkin buat yang cewek, yang hijab atau apa bisa pakai. Jadi ya yang suka pakai long sleeve, Bimo gitu kan. Iya, betul. Udah kayak gua ini ya yang long sleeve ya gitu. Karena dia kan di jersey sering pakai long sleeve. Jadi ya buat pemain juga kayak Marcelino juga udah nge-DM saya juga kayak ya kayaknya dia specifically minta long sleeve? Enggak specifically sih, cuman kayak dia komen kan long sleeve gitu. Oh, iya. Ya, jadi daripada kan kayak Witan kan sering juga pakai daleman base layer ya gitu. Nah, kali ini kan mungkin dengan tambahan jersey long sleeve kan buat mereka bisa lebih menyesuaikan, nggak perlu pendek sama base layernya gitu. Oke. Dan untuk long sleeve nih nggak tahu udah bisa spill tanggal belum? Kapan bakal mulai dijual? Yang pasti bukan 14, tunggu aja. Nggak barengan lah ya? Nggak barengan. Oke. Untuk stoknya apakah sama jumlahnya dengan yang short sleeve atau mungkin long sleeve lebih sedikit? Tunggu aja. Oke. Tunggu aja kabarnya. Kalau buat yang SV-nya kan kemarin udah di-announce nih. SV-nya banyak yang komentar, wah kok desainnya lumayan beda nih dengan PI. Itu apa pertimbangannya? Yang pasti kita menghargai yang beli jersey dengan replika. Buat saya disclaimer juga, replika kita ini kan kalau dibandingin aparel luar kan harganya 2 kali lipat. Ya, kalau nggak salah replika beberapa merek dari luar itu 1,2, 1,5, depend sama tergantung negara atau klubnya kan gitu. Jadi buat kita ini harganya 599.000 dan supaya ngebedain karena pasti ketika beli KW nggak mungkin sama replika dan play issue-nya. Tapi kalau kita pakai SV-nya dengan bahan yang sama motifnya ya pasti kan orang bingung ngebedain mana yang KW mana yang nggak KW. Jadi kalau bisanya nggak ada jakat dan pasti KW itu nggak pakai jakat, udah pasti dia nggak akan sama. So ya untuk ngejaga bisnisnya juga sih. Selain bisnis kan menghargai customer yang membeli dengan replika, play issue. Pastinya tapi supporter fashion kita waktu kemarin keluar itu paling banyak emang terjualnya. Jadi kita cukup optimis sih yang supporter fashion juga akan sold out ya. Maksudnya secara quantity banyak tapi kayaknya kalau pengalaman saya dulu di Erigo, kita pernah jual 2 jam 60.000 piece. Kayaknya Timnas harusnya bisa lebih daripada itu kayaknya. Jadi kita lagi siapin barang sebanyak-banyaknya sih. Oke. Kalau untuk jersey Timnas yang perempuan udah ada info kah? Sudah. Mungkin juga nggak di awal kayaknya. Kayaknya nggak di awal. Kayaknya ya, tapi saya harus validate juga karena saya nggak nyampe ke sini belum turun ke produksi dulu nih masih sibuk. Kemarin pas promosi kan nih ada photoshoot apa segala nih kayaknya udah lebih ada apa ya? Mungkin ada semacam lebih siap kayaknya kali ini mungkin kayaknya ada bantuan sama konten kreator juga ya. Untuk promosi photoshoot jersey pas pertama kali publish. Ada yang sama akun-akun YouTube gitu kan ada short TikTok gitu. Apakah memang kali ini juga promonya ingin Enggak sih, kita itu mungkin ambil dari TikTok kita, mungkin dari Instagram kita. Jadi emang kali ini konten keluarnya nggak dipirit-pirit gitu ya. Maksudnya kayak keluar langsung dalam 10 menit tuh 3 post, 1 post isinya 10-5 foto. Jadi biarkanlah kita manjain customer atau Garuda fans dengan foto-foto pemain timnas. Mungkin udah kangen juga kali ya, udah lama nggak ngelihat pemain timnas, terakhir kan November. Udah kangen nih, Maret masih 40 hari lagi, 41 hari lagi. Jadi buat mereka mungkin ya konten-konten yang kita sebar di sosial media kita kesebar di YouTube atau mungkin TikTok dari konten kreator itu juga gitu. Itu organik sih, kita nggak ada. Organik ya. Dan ini kan kemarin semenjak dirilis kayaknya hype-nya lumayan kenceng nih, termasuk media-media luar kayak Versus juga ngebahas nih. Kalau boleh tahu, semenjak jersey timnas ini dirilis, apakah Erspo mungkin sudah dapat tawaran dari klub atau timnas lain yang ingin disponsori? No comment. Oke. Kalau untuk ini nameset gimana? Nameset apa tuh gimana ya? Maksudnya apakah akan langsung tersedia nanti pas mulai jual tanggal 14? 14 belum. Belum ya? 14 belum, tapi saya coba cek. Kita lagi kejarin sih. Karena kemarin menurut Coach Pique juga
namesetnya agak keberatan, jadi kita lagi tipisin sedikit untuk namesetnya. Ada modif berarti ya? Ada modif gitu, tapi secara looks nggak berubah gitu. Cuman ini lagi cek dulu. Karena baru ketemu coach, saya ketemu coach Pique itu pertama kali tanggal 13, cuman nggak bahas jersey, karena takut bocor kan pada saat itu. Jadi dan waktunya juga cuman sejam bareng lunch bareng sama beberapa sponsor timnas lainnya. Cuman kita nggak sempat share gitu. Nah, coach Pique baru lihat jersey ini kemarin waktu Pak Erick ketemu di Belanda, dan waktu kemarin 2 hari lalu kita ketemu. Ada request dari coach Pique kalau bisa jersey-nya lebih light. Coach, namesetnya kita tipisin sedikit ya gitu. Jadi ada variabel-variabel itu gitu. Maksud kita lebih tebal kirain lebih bagus gitu, tapi kan buat pemain kan tuh di lapangan kan pengen yang lebih light gitu ya. Ini by the way, ngomongin feedback dari Coach Kluivert nih, saya ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman. Iya, yang terkait komunitas jersey forum, yang katanya belakangnya jersey jadi PI sama replika mau diubah apanya gitu? Replika nggak diubah, PI aja yang kita ganti. Depannya kan tetap kelihatan beda, cuman belakangnya kita akan tambahkan mesh seperti yang di sini ya, di samping. Jadi belakangnya akan pakai mesh dan untuk player issue, namesetnya juga kita lebih tipisin gitu. Dan ini memang request dari coach? Iya, 3 hari yang lalu. So langsung segera ngomong produksi tim buat ngatur lah hari itu. Oke. Ini udah boleh belum ya ada bocoran mungkin tentang jersey kiper atau third? Apakah akan ada? Akan ada. Third saya belum bisa komentar. Kalau kiper kita lagi siapkan 3. Kenapa 3? Karena sebelumnya juga 3. Tahu kan tadi kita. Iya, kirain apa? Iya juga. Yang pasti warna kuning akan ada kali ini juga. Cuma tanggal apa belum ada? Belum. Buat kiper ya? Maret. Oke. Iya. Nah, terus berarti kan ini jersey yang baru nih debutnya kemungkinan pas di Sydney ya? Sydney. Pas lawan Australia. Mungkin apa harapannya Mas Adat buat? Harapannya 3 poin. 3 poin ya? 1 poin lah, nggak apa-apa deh, boleh deh. Takut terlalu ini kan, percaya diri kita. Kalau kata Coach Pique juga, kita harus respect lawan kita gitu. Gimana pun kan Australia ya udah notabene udah biasa di Piala Dunia. Lawan Argentina aja dia hampir menang kan gitu waktu World Cup terakhir kan gitu. Jadi kita harus respect lawan kita lah, kata Coach Pique kan seperti itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan titipan lagi nih. Banyak ya? Banyak ya, maaf ya. Banyak yang penasaran kayaknya. Ya, boleh. Ada yang nanya katanya kalau Indonesia lolos Piala Dunia, apakah akan ada jersey spesial? Jersey spesial maksudnya apa tuh? Mungkin edisi khusus selebrasi atau apa gitu. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Ya kalau bisa permintaan seperti itu, mau apa lagi kita coba sediakan lah. Oke. Berarti ya bukan tidak mungkin lah ya. Bukan tidak mungkin. Kita nggak menutup kemungkinan lah. Kan yang kayak long sleeve juga pada kaget kan. Kok tiba-tiba ada long sleeve, kok tiba-tiba ada kids ya. Karena permintaannya cukup banyak. Mungkin ada nggak fakta tentang jersey Expo yang baru ini yang mungkin orang pada belum tahu apa? Ada nggak? Mungkin boleh behind the scene-nya. Faktanya, jersey yang putih, tadinya kita mau putih hijau. Celananya hijau? Apa warnanya putih hijau? Variasinya. Sama jadi Pak putih Erick hitam. nggak approve. Putih hitam. Spesifik. Karena mungkin elemen grafis di samping ini kan penuh ya. Kalau ditambah hijau itu kayak warnanya mungkin nggak kayak sekarang kali ya. Tadinya hijaunya harusnya di mana? Di tangan. Di tangan. Tadi hijau tangan. Tapi ya nggak jadi gitu. Karena ya mungkin nanti bilang mirip Nigeria lah, gitu, atau terlalu penuh lah, terlalu rame lah gitu. Jadi kita ambil kemarin kita desain yang di sini jadi putih, hitam, abu. Spesifik, dan makanya saya bangga bilang kalau ya terima kasih juga Pak Erick gitu. Karena kalau misal kemarin kita jalan dengan itu kan mungkin respon putih nggak kayak sekarang kan. Jadi kayak all white gitu, kapan lagi lihat. Ya pernah sih dulu kan 2004 ya. Tapi udah lama kan kita nggak ngeliat jersey all white gitu. Ya mungkin baru juga gitu. Oke. Ini nanti kemungkinan kan video ini ketika tayang kayaknya jersey yang baru udah mulai dijual nih. Mas Adat ada pesan nggak buat penggemar-penggemar bola atau penggemar jersey? Penggemar timnas ya harus tahu kalau setiap penjualan ini ada royalti yang kita berikan kepada timnas. Saya mungkin udah ngulang ini berkali-kali ya, sebenarnya dari dulu juga. Tapi karena respon sekarang bagus, ngegulungnya lebih baik gitu. Dan saya mau encourage teman-teman untuk beli produk yang original karena ada partisipasi
dari teman-teman yang membeli produk kita, berupa royalti yang kita berikan kepada Timnas. Dan produk kita dijual dari harga 199.000. Saya yakin kalau mungkin bekerja sama Timnas sama brand luar gitu ya, pasti Timnas nggak mungkin bisa provide harga seperti sekarang. Karena kita brand lokal, kita mau harganya juga kita sesuaikan, tapi ya kita juga nggak mungkin memuaskan semua pihak gitu, karena kan jersey replika kan udah spesial, harganya juga sebenarnya itu compare dengan replika merek-merek luar kan tuh harganya lebih murah, lebih dari setengahnya gitu. Jadi buat saya ya ini kita menghargai orang yang membeli produk replika dan player issue, dan bukan berarti produk supporter fashion kita nggak hargain. Sebenarnya SV ini kalau dilihat mungkin di foto kemarin nggak jelas ya, bisa ambil aja ya. Boleh silakan. Jadi mungkin ini yang nggak kelihatan di publik, ini sebenarnya tuh motifnya sama. Oke. Ini motifnya sama. Tuh. Mungkin detail-detailnya ya nggak kelihatan di foto kan ini. Nah, ini kan naik ke atas kan sama nih bulatnya, bulatnya. Jadi banyak yang bilang kok beda gitu. Enggak, ini sama. Oke. Ini sebenarnya secara visualnya beda karena ini nggak ada list, nggak ada kerah gitu ya. Karena kita pengen menghargai orang yang membeli produk dengan kategori replika dan player issue. Tapi untuk SV ini sebenarnya elemen jakatnya itu ada di sini juga. Oke. Berarti nanti Expo mungkin akan ada semacam exhibition gitu kah, di mana orang mungkin bisa Iya, lihat tanggal 14 ada di JSD, tapi nggak kita jual karena jualnya cuma eksklusif di Shopee, tapi orang bisa ngelihat, bisa hand feel-nya bisa kelihatan. Oke. Ini bukan kaos, kan banyak yang mikir nih kaos juga, padahal sebenarnya nih bahannya bukan microdot ya, kalau yang sebelumnya itu microdot nih lebih bahan dry fit, bahan jersey, dan ada sedikit spandeknya. Plus, beda yang dulu tuh ini bahannya silikon. Dulu tuh banyak komplain juga terkait yang silikonnya tuh kok ada luntur, ada yang batch-nya gitu. Kali ini kita ganti pakai silikon. Silikon nih yang kayak gini kan silikon hampir nggak pernah ada isu sih. Oke. So yang ini juga sama, kayak ini pakai silikon, pakai Garuda juga. Oke. Tadi kan Mas Adat bilang sementara belinya bisanya di Shopee ya. Itu ya, tanggal apakah 14. Bakal hanya online saja terus apa nanti bakal dijual offline juga? Tanggal 25 offline. Oke, dan itu di toko-toko seperti biasa? Di Garuda Store, di toko-toko. Jadi kita akan ada exhibition sekitar bulan ini berapa ya? 10 apa 15 ya, saya lupa, belum ngecek lagi. Ada belasan lokasi, bahkan Papua juga kita datang tanggal 27 di Mall Jayapura. Kalau nggak salah ya, tanggal tunggu aja di Instagramnya Expo, tapi di Papua pun kita datang. Berarti semua orang bisa lihat lah ya? Ya, berharap biar Timnas ini nggak cuma di Jakarta dan sekitarnya aja, tapi Timnas ini ada kita lagi siapin dari Aceh sampai Papua, kita ada exhibitionnya, sekitar 40 lokasi lah. Oke. Jadi biar yang orang-orang yang belum pernah ngelihat bahannya ya bisa ngelihat gitu. Nah ini kita sebetulnya udah di penghujung acara nih. Nah cuma kita sebetulnya ada surprise juga nih buat Mas Adat. Apa tuh? Kemarin pas sesi foto-foto kan Expo, itu masih ada pemain Timnas yang nggak kebagian foto. Jadi kita hadirkan dia ke sini. Siapa nih? Silakan. Surprise nih. Ini ini siapa? Siapa nih? My jersey. Siapa sih? Kevin Dix. Anjir. Kevin Dix kayak gini. Kevin Dix, kenapa begini Kevin Dix? Gondokan ya. Kevin Dix ya lebih tinggi, lebih 180-an deh. Ya ini kalau di Asia menyesuaikan. Oke. Jersey saya masih juga mau foto. Mau foto ya? Iya. Tapi kemarin di Denmark jauh, kita nggak ada rute ke atas kan, kita di barat aja kemarin, di Eropa Barat. Paketin. Matanya kemana nih gue lihatnya? Gue bingung. Soalnya matanya nggak ada kontak mata gitu loh. Gini kan enak gitu. Gitu ya, ngeri juga nih ngelihatnya. Oke, Bang Kevin nanti ya. Siap. Nanti Kak Dix bakal kirimin. Oke. Ya. Terima kasih. Siap. Kevin Dix ya. Thank you. Thank you. Ngeri ya Kevin Dix dari jauh-jauh dari Denmark ya. Spesial lah. Voucher berapa? Belum, masih dari Copenhagen dia.
Oke, mantap, mantap, mantap.